Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Sulfiana. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah Kranji Paciran, Fakultas Tarbiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir praktek pengalaman lapangan di MA Matoliul Anwar, Simo, Karanggeneng, Lamongan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bab zakat. Indikator pencapaian materi ini adalah mencakup yang pertama, menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam. Yang kedua, menjelaskan macam-macam zakat. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, menjelaskan hikmah zakat. Sudahkah kalian tahu apa zakat itu? Zakat secara bahasa memiliki 3 artian, yaitu suci, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat bertujuan untuk membersihkan pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah. Kedudukan zakat sejajar dengan sholat. Sholat merupakan ibadah yang utama, sedangkan zakat adalah ibadah amalia yang paling utama. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kedua zakat tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat jiwa adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, tua, dan muda pada akhir bulan Ramadan. Orang yang diwajibkan membayar zakat disebut muzaki. Zakat fitrah biasanya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, sagu, dan jagung. Besar nisab zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Nisab adalah jumlah minimal wajib zakat. Adapun rincian waktu pembayaran zakat adalah sebagai berikut. Waktu pembayaran zakat fitrah yang pertama adalah waktu jawas atau boleh, yaitu pada awal bulan Ramadan. Waktu pembayaran zakat fitrah yang kedua, yakni waktu wajib. Waktunya yaitu setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Waktu pembayaran zakat fitrah yang ketiga adalah waktu afdol atau waktu utama, yaitu sebelum muzaki keluar untuk melaksanakan sholat id. Waktu pembayaran zakat fitrah yang keempat yaitu waktu makruh. Waktu ini adalah setelah selesai sholat hari raya. Waktu pembayaran zakat fitrah yang kelima adalah waktu haram, yaitu 1 hari setelah hari raya. Zakat tersebut tidak dianggap zakat, namun sedekah biasa. Zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya setelah mencapai minimal tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hukum zakat mal adalah fardhu ain. Tujuan zakat mal adalah menyucikan harta yang dimiliki dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah merdeka. Yang keempat adalah memiliki nisab. Dan yang terakhir adalah
memperoleh harta dengan cara yang halal. Adapun syarat sahnya zakat mal, yaitu yang pertama adalah milik penuh, yang kedua adalah berkembang, yang ketiga adalah cukup nisab, yang keempat adalah lebih dari kebutuhan pokok, dan yang terakhir adalah bebas dari utang dan berlaku 1 tahun. Harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah emas dan perak. Yang kedua adalah pertanian. Yang ketiga adalah perdagangan. Yang keempat adalah hewan ternak. Yang kelima adalah barang tambang, rikos, dan hasil laut. Dan yang terakhir adalah profesi. Harta yang diwajib dizakati yang pertama adalah emas dan perak. Akan kami tampilkan tabel pengeluaran zakat. Nisab zakat emas adalah 20 miskah atau 85 gram dan nisab zakat perak adalah 200 dirham atau 624 gram. Haulnya adalah 1 tahun. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Perhitungan emas atau perak yang dimiliki dikurangi emas perak yang dipakai kali 2,5%. Harta yang wajib dizakati yang kedua adalah pertanian. Zakat pertanian nisabnya 750 gram atau 5 wasak atau 930 it. Waktu zakatnya atau haulnya adalah setelah panen dan cara mengeluarkan zakatnya diberikan setelah tanaman dibersihkan kulitnya. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10% tanpa irigasi dan 5% dengan biaya irigasi. Harta yang wajib dizakati yang ketiga adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah semua yang berhubungan dengan jual beli. Nisabnya sama dengan emas. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Perhitungannya modal yang diputar ditambah laba, ditambah piutang lancar, dikurangi hutang jatuh tempo ditambah kerugian dikali 2,5%. Harta yang wajib dizakati yang keempat adalah hewan ternak. Hewan ternak yang pertama adalah unta. Nisab ekor unta 5-9 ekor, zakat yang harus dibayar adalah 1 ekor kambing, umur 2 tahun lebih. Nisab 10-14 ekor, zakat yang harus dibayar 2 ekor kambing, umur 2 tahun lebih. Nisab 15-19 ekor, zakat yang harus dibayar 3 ekor kambing, umur 2 tahun lebih. Nisab 20-24 ekor, zakat yang harus dibayar 4 ekor kambing, umur 2 tahun lebih. Nisab 25-35 ekor, zakat yang harus dibayar 1 ekor unta, umur 1 tahun lebih. Nisab 26-45 ekor, zakat yang harus dibayar 1 ekor unta, umur 2 tahun lebih. Nisab 46-60 ekor, zakat yang harus dibayar 1 ekor unta, umur 3 tahun lebih. Nisab 61-75 ekor, zakat yang harus dibayar 1 ekor unta, umur 4 tahun lebih, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di tabel yang saya tampilkan. Hewan ternak yang kedua, yakni sapi dan kerbau. Silakan dilihat nisab dan kadar zakat sapi. 30-39 ekor,
Kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina atau jantan umur 1 tahun. Nisab 40-59 ekor, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun. Nisab 60-69 ekor, kadar zakatnya 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun lebih. 70-79 ekor, kadar zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun lebih dan 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun. Nisab 80-89 ekor, kadarnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun. Nisab 90-99 ekor, kadar zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Nisab 100-109 ekor, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun. Nisab 110-119 ekor, kadar zakatnya 2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Nisab 120 ekor, kadar zakatnya 3 ekor sapi betina umur 2 tahun atau 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Adapun setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya bertambah 1 ekor. Zakat hewan ternak yang ketiga yakni kambing. Nisab kambing 40-120 ekor, kadar zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Nisab 121-200 ekor, kadar zakatnya 2 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Nisab 201-299, kadar zakatnya 3 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Nisab 300-399 ekor, kadar zakatnya 4 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Jadi, pada setiap kelipatan 100, diambil seekor kambing untuk kadar zakatnya. Harta yang wajib dizakati yang kelima yakni barang tambang, rikos, dan hasil laut. Zakat barang tambang, nisabnya 85 gram emas. Kadar zakatnya 2,5%. Waktu membayarnya adalah setelah mendapatkan. Cara mengeluarkannya adalah menghitung nilai barang apabila sudah mencapai nisab. Adapun zakat hasil laut dan rikos, nisabnya tidak ada, namun kadar zakat keduanya adalah 20%. Harta yang wajib dizakati yang keenam adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat hasil usaha yang kita lakukan. Profesi yang dimaksud adalah pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus seperti dosen, dokter, insinyur, pengacara, akuntan, dan sebagainya. Para ulama berpendapat bahwa penghasilan para profesi wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisab sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Mustahik. Mustahik artinya golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat telah ditentukan sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir.
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan, yaitu yang pertama adalah fakir. Fakir yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus zakat, baik menerima maupun membagikannya. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam sehingga masih memerlukan bimbingan dan pembinaan karena imannya masih lemah. Yang kelima adalah rikob. Rikob yaitu hamba sahaya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan dengan menebus dirinya dengan uang atau harta tertentu. Yang keenam adalah gharim. Gharim yaitu orang yang berutang tidak untuk kemaksiatan dan ia kesulitan untuk membayarnya. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah adalah semua usaha untuk menegakkan dan memperluaskan agama Islam, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam perjalanan, sedangkan perjalanan yang ditempuh itu bermaksud baik. Hikmah dan keutamaan zakat. Zakat memiliki kedudukan yang sejajar dengan perintah sholat. Sholat menjadi ibadah badaniyah yang paling utama, sedangkan zakat adalah ibadah amaliyah yang paling utama. Zakat bukan hanya sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat mendatangkan hikmah dan keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mensucikan harta yang dimiliki. Yang ketiga adalah menumbuhkan kerukunan dan kasih sayang. Yang keempat adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menghapus dosa. Yang kelima adalah bertambahnya rezeki. Yang keenam adalah mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Berikut beberapa hal yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1. A. Pasal 1. 1. Pengelolaan zakat berfungsi sebagai perencana, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam mengumpulkan dan mendistribusikan serta mendayagunakan zakat. 2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 3. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAS adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 4. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPS adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas
untuk membantu pengumpulan zakat. 5. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Yang keenam, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pasal 2. Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pasal 3. Pengelolaan zakat tujuan 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari penanggulangan kemiskinan. Pasal 4. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 sebagai berikut. Yang pertama, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Kedua, zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang, dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikos. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 2. Salah satu pasal mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pasal 7. Basnas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Dari penjelasan tadi, perhatikan soal di bawah ini. Yang pertama, Pak Hasan, seorang petani yang mengolah lahan pertaniannya dengan sistem tada hujan. Hasil panen kali ini kurang maksimal karena terlalu banyak air sehingga banyak tanaman yang membusuk dan mengakibatkan hasil panennya tidak cukup banyak, hanya 3 ton saja. Pertanyaannya, berapa kilogram zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Hasan? Soal yang kedua, perusahaan PT Lancar Jaya memiliki aset usaha senilai 2 miliar dengan utang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini adalah 622 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000 rupiah. Dengan demikian, perusahaan PT Lancar Jaya sudah wajib zakat atas perusahaannya. Pertanyaannya, banyaknya zakat yang harus dikeluarkan oleh PT Lancar Jaya ada berapa? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.